Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah dari kelas Pengembangan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi 9 sampai materi 15. Pada pertemuan 9 membahas tentang pengembangan perangkat lunak. Terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, pengkodean perangkat lunak, dan pengujian perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak komersil dan perangkat lunak in-house. Perangkat lunak komersil memiliki kelebihan yaitu implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya, dan waktu reliabilitas. Kekurangannya, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Penilaian kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan, atau pengendalian dan penanganan kesalahan dukungan. Perangkat lunak in-house atau customized software mengikuti SWDLS atau Software Development Lifecycle, rancangan desain, kode atau uji tes. Rancangan desain, bagan terstruktur, pseudocode, tabel atau pohon keputusan, kamus data, diagram WO, diagram JD, dan sebagainya. Kode 3GL, 4GL, pemrograman objek, uji tes, white box, dan black box. Kualitas perangkat lunak dimensi pakai terbagi menjadi 4, yaitu kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudian pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemeliharaan. Dimensi rancangan yaitu maintainability, usability, reusability, reliability, extendability. Dimensi nilai tambah atau PDM, productivity, diferensiasi, manajemen. Perancangan perangkat lunak terbagi menjadi dua, itu perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur yaitu orientasi pada proses data, alat yang digunakan, DFD, ERD, STD, bagian terstruktur, SE, SEO code, WO. Karakteristik rancangan. Modul disusun secara hierarki menggunakan logika call atau perform based, menggunakan alur kendali top to bottom atau bottom to top. Repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar, urut, seleksi atau repetisi. Yang ketiga adalah pengkodean perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 3GL or 4GL dan OOP. Jenis bahasa OOP, murni. Contoh Smalltalk atau Eiffel. Hybrid, contoh C++, Pascal atau COBOL. Saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik. Contoh PBasic, Delphi, PFOX Pro. Pengujian perangkat lunak. Metode perancangan test case, white box testing, dan black box testing. Area uji, field, record, file, entry data, kendali, arus program. Kesalahan fatal atau crash, logika, hang, serius, atau output tidak benar, minor. Tahapan pengujian. Pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem. Terbagi menjadi 3, pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian stres, dan pengujian penerimaan terbagi menjadi 2, yaitu pengujian alfa dan pengujian beta. Skenario pengujian terbagi menjadi 5, yaitu pengembangan test case dan strategi pengujian, pelaksanaan tes, pelaporan kesalahan yang terdeteksi, pengoreksian kesalahan, peramalan tingkat reliabilitas. Jenis-jenis laporan kesalahan. Saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Selanjutnya pada pertemuan 10 kita akan membahas tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem, melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan dan pengeksekusian.
Rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyek. Tim implementasi itu profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, pengkode, dan teknisi. Pelatihan personil. Tidak ada sistem yang bekerja secara memuaskan jika para pemakai dan orang lain yang berinteraksi dengan sistem tersebut tidak dilatih secara benar. Pelatihan personil tidak hanya meningkatkan keahlian atau keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Persiapan tempat yang perlu dipersiapkan, ruang atau sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, mikro atau mini atau mainframe, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, kaset anti debu, karpet, rak, penyangga barang, meja, penyimpanan disk atau pita, lemari kabinet, tempat personil, lokasi printer, dudukan printer, dan furniture yang dirancang secara ergonomis. Pengujian burn-in atau simulasi operasi pada vendor. Pelatihan mengkonversi sistem baru. Proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru, kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada beberapa faktor. Jenis PL, database, perangkat H atau W, kendali jaringan prosedur. Metode: konversi langsung, konversi paralel, konversi phase-in, atau konversi pilot. Konversi langsung baik jika sistem baru tidak mengganti sistem lama. Sistem lama sepenuhnya tidak bernilai. Sistem baru bersifat kecil atau sederhana. Rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama. Konversi paralel memberikan derajat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. Konversi pilot perlunya segmentasi organisasi, resiko lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung, biaya lebih rendah dibandingkan metode paralel, cocok digunakan apabila adanya perubahan prosedur. HW dan SW. Konversi phase-in. Sistem baru diimplementasi beberapa kali, sedikit demi sedikit untuk menggantikan sistem lama. Sistem baru disegmentasi. Perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface temporer dan sistem lama. Daya terapnya terbatas, proses implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya, mengkonversi file data. Keberhasilan konversi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Konversi atau modifikasi meliputi format file, isi file, dan media penyimpanan. Pada pertemuan 11 kita akan membahas tentang pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan terbagi menjadi 4, yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahapan SMLC adalah memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem, yaitu pendekatan pemisahan, pemeliharaan dan pemeliharaan, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional.
Ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem yang baru yang belum dikerjakan, yaitu rekayasa maju atau forward engineering, rekayasa mundur atau reverse engineering, rekayasa ulang atau re-engineering, rekonstruksi atau reconturing, sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Mengelola pemeliharaan sistem, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau form maintenance work order, pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan untuk yang diperkirakan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya, atau kode pemeliharaan, biaya pemeliharaan, menggunakan sistem perangkat lunak help desk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem dan mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Resiko apa saja yang CMS hindarkan? Yang pertama, kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya. Ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Modul-modul program perangkat lunak terduplikasi. Perubahan program perangkat lunak yang tidak sah. Kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif dan terbaru, rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Pada pertemuan 12 kita akan membahas perancangan sistem secara umum. Yang pertama, perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Yang kedua, pengertian perancangan sistem. Verzello atau John Rutter 3. Tahap setelah analis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Menurut John Burch dan Gary Grudnitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancangan bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan diri beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan perancangan sistem. Tahap perancangan sistem atau desain sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau lebih condong kepada desain sistem yang terinci. Yang keempat, personil yang terlibat. Analis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Berikutnya, perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat selama analisis sistem. 4.
4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem RAD. Dipopulerkan oleh James Martin, sinergismenya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama, sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Adapun 4 kunci elemen RAD adalah Joint Application Development atau JAD, Specialist with Advanced Tools atau SWAT Teams, Computer Aided System and Software Engineering atau CAS Tools, dan terakhir Prototyping. Joint Application Development atau JAD efektif untuk digunakan di sistem global base. JAD dapat juga dipakai di sistem group base maupun local base. Kunci utamanya adalah joint. User dan professional system bekerja sama menganalisis dan mendesain sistem. Tahapan perancangan sistem. Perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkan. Tipe output dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal, tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai, contoh faktur, cek, tanda terima, pembayaran, dan lain-lain. Untuk internal, tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai, contoh laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan. Langkah-langkah perancangan output secara umum terbagi menjadi 3, yaitu menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari output. Lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture atau penangkapan data, data preparation atau penyiapan data, dan data entry atau pemasukan data. Langkah-langkah perancangan input secara umum terbagi menjadi 3, yaitu menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari input. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar, untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kesimpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem telah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem terbagi menjadi 6, yaitu kesalahan manusia atau lalai kurang perhatian, perangkat lunak yang bersifat merusak atau penipu, penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, dan kegagalan landasan teknologi. Perancangan jaringan. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat segmen bidang usaha berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Membuat sebuah model LAN. Mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Interkoneksi segmen-segmen jaringan. Perancangan komputer. Kelompok komputer bagi menjadi 3, itu mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Selanjutnya, tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau force desain. Yang pertama, integrasi, jalur pemakai atau sistem, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan-kebutuhan sistem,
kebutuhan-kebutuhan pengolahan, faktor-faktor organisasi, kebutuhan-kebutuhan biaya efektivitas, faktor-faktor manusia, dan kebutuhan-kebutuhan. Pertemuan 13 membahas tentang perancangan sistem terinci. Yang pertama, perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut ini, yaitu accessibility, timeline, relevance, akurasi, dan usability. Macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan dihasilkan oleh sistem informasi. Yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda. Laporan hierarki. Laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus, tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan atau perbedaan. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan yang rasional. Laporan untuk monitor variansi. Data laporan ini dibedakan menjadi dua, yaitu variance report atau laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Biasanya laporan ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesainya suatu proses. Yang kedua, exception report. Laporan ini seperti variance report, tetapi beberapa kuota atau batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivitas. Laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan laporan. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas yang diperhatikan, yaitu organisasi dari layar, justifikasi dari field data dan pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, serta warna. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input, yaitu insert into, delete form, update database. Menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output, masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog dengan sistem. Perancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas pemasukan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Pada beberapa perusahaan, form ini menjadi suatu bisnis seperti asuransi, saham, hipotek, kredit, dan lain-lain. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas, yaitu pemilihan kertas, ukuran kertas, warna, dan judul formulir. Nomor formulir, nomor urut formulir, nomor dan jumlah halaman, spasi, pembagian area, caption, instruksi dalam formulir, jendela di amplop, serta jumlah tembusan. Pengelolaan dan perancangan formulir elektronik merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal VDT dari sistem case, menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir, yaitu pembagian area, instruksi, line, box, dan caption, indikator field data, urutan, pedoman, dan perancangan. Pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan
untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan kode berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter khusus lainnya, misalnya persen, garis miring, pagar, dan sebagainya. Simbol kode batang atau barcode, warna dan suara. Petunjuk pembuatan kode. Beberapa kemungkinan susunan angka harus dan berkarakter khusus dapat dirancang ke dalam bentuk kode. Di dalam merancang suatu kode, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Itu yang pertama, mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, sesuai standar, menghindari spasi, menghindari karakter yang mirip, panjang kode harus sama. Tipe kode. Ada beberapa macam dari kode yang dapat digunakan di dalam sistem informasi. Tipe kode tersebut adalah kode mnemonic code. Kode mnemonic digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Kode ini dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Umumnya kode mnemonic menggunakan huruf, akan tetapi dapat juga menggunakan gabungan huruf dan angka. Kebaikan dari kode ini adalah mudah diingat, dan kelemahannya adalah kode dapat menjadi terlalu panjang. Kode urut atau sequential code. Kode urut disebut juga kode seri atau serial code, merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode lainnya. Pertemuan 14. Perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Pendahuluan. Sistem Development Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase, yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membuat suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain waterfall dan prototyping. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut, dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, design, coding, testing, verification, dan maintenance. Selain waterfall, terdapat model yang bernama prototyping. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototype, pengkodean, implementasi, hingga pemeliharaan. Model waterfall dan prototyping memiliki pendekatan yang hampir sama, sehingga dalam proses pengembangan sistem perlu diketahui khusus atau sistem yang memiliki karakteristik seperti apa yang harus menggunakan masing-masing model tersebut. Tujuan pustaka. Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan atau metode tingkat ekspansi dan analisis data. Berdasarkan tujuan, yaitu penelitian dasar atau basic research, dan penelitian terapan. Berdasarkan tingkat ekspansi dan berdasarkan analisis. Sistem Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle, siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan usaha, analis, dan desain. Fase-fase yang terdapat dalam SDLC meliputi perancangan sistem atau sistem planning, analisis sistem atau sistem analis, perancangan sistem atau sistem design, implementasi sistem atau sistem implementation, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan.
Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Model prototyping prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggaran atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui perbandingan antara model waterfall dan prototyping berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, mempermudah dalam memilih model sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsi yang dipilih. Manfaat penelitian yaitu membantu mahasiswa dalam memilih model yang sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsi yang dipilihnya. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode-metode deskriptif, yaitu melakukan studi komparatif untuk membandingkan fenomena-fenomena yang ditemukan dan membuat klasifikasi yang bersumber pada suatu standar. Adapun langkah-langkah penelitian meliputi memilih dan merumuskan masalah, menelusuri sumber-sumber kepustakaan, melakukan observasi dan wawancara, menginterpretasikan kondisi penelitian dengan data yang diperoleh, melakukan analisis data, membuat perbandingan model yang diinginkan sesuai dengan karakteristik model pengembangan dan sistem yang sedang berjalan, membuat laporan penelitian ilmiah. Hasil dan pembahasan. Perbandingan model waterfall dan prototyping. Tahapan pengembangan perangkat lunak. Perancangan sistem waterfall berawal dari kebutuhan, prototyping berawal dari kebutuhan. Analisis sistem waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Untuk prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Untuk waterfall, perubahan data ataupun fungsional akan merubah keseluruhan proses pada tahapan berikutnya. Untuk prototyping, perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Untuk perancangan sistem waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Untuk prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Untuk waterfall, tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Untuk prototype memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. User berperan aktif dalam pengembangan sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Pertemuan 15, membandingkan model-model pengembangan database. Pendahuluan. Tulisan ini diarahkan untuk membahas perbandingan metodologi yang dapat digunakan dalam membantu pengembangan sistem perangkat lunak dari berbagai aspek ketepatan waktu, hasil dari perangkat lunak, dan biaya yang dikeluarkan yang terkait pada pengembangan database di dalam sistem informasi, baik yang dikembangkan sendiri maupun yang dikembangkan oleh pihak ketiga atau outsource. Penelitian terkini. Beberapa studi empiris yang menjadi acuan penulisan ini di antara lain Baumert, John H. and Mark S. McWhinney 1992. Menurut mereka ada 5 level dalam pengembangan sistem. Yang pertama disebut anarki atau kacau atau chaos.
kedua, ada proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal dan fungsionalitas. Ketiga, proses pengembangan sistem standar. Keempat, sasaran yang akan terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Dan yang terakhir adalah proses pengembangan sistem yang sudah distandarisasi, dimonitor dan ditingkatkan secara berkelanjutan, didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Metode perbandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakaian secara fisik. Hasil dan pembahasan. Organisasi pengembang sistem yang semakin matang, maka akan semakin tepat waktu dalam menyelesaikan proyek dan biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Software Engineering Institute atau SEI di Carnegie Mellon University telah mengamati dan mengukur fenomena ini dan mengembangkan Capability Maturity Model (CMM). Untuk membantu seluruh organisasi pengembang sistem dalam memperoleh manfaat atau keuntungan ini, model ini sudah dikembangkan dan diikuti secara luas, baik di kalangan industri maupun pemerintah. Di samping itu ada beberapa model dalam sistem development life cycle yang membantu dalam pengembangan suatu sistem database proyek plakat lunak, diantaranya win-win spiral model yang merupakan bentuk modifikasi dari spiral model yang biasa. Modifikasi ini dianggap perlu karena pada spiral model yang biasa proses pemerolehan rekrutmen dianggap hanya sekali pada klien yang dianggap dapat memberikan detail-detail yang diperlukan sebagai landasan dari aplikasi yang diminta secara searah. Akan tetapi, pada kenyataannya perlu adanya negosiasi antara developer dan klien agar dapat dicapai kesepakatan mengenai harga dan tenggat waktu pengerjaan sehingga dapat seimbang dengan performa, fungsi dan karakteristik dari aplikasi yang akan dibuat. Kesimpulan, melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat digunakan model RAB. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang mendasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin memahami metodologi database. Sekian presentasi saya dari materi 9 sampai materi 15. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.